Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertemu lagi dengan kakak. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang akan kita bahas diantaranya yaitu perilaku jujur, perilaku bertanggung jawab, perilaku hidup bersih, dan perilaku disiplin. Adik-adik, kita sebagai pelajar sudah seharusnya mempunyai perilaku terpuji. Kita harus berperilaku terpuji kepada siapa saja. Kita harus berperilaku terpuji di rumah, di sekolah, dan juga di mana saja. Perilaku terpuji disebut akhlak mulia atau akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berperilaku yang baik kepada semua makhluk Allah. Dan manusia yang paling baik adalah yang bagus akhlaknya. Adik-adik, perilaku terpuji yang pertama, kita harus berperilaku jujur. Karena kejujuran adalah sifat dasar dari para nabi dan rasul. Kejujuran sangat diwajibkan bagi seorang muslim, karena sifat jujur akan mendatangkan kebaikan dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jujur dalam menjalankan kewajiban, jujur dalam melaksanakan tugas di rumah dan di sekolah, serta jujur terhadap segala hal. Yang kedua, yaitu berperilaku bertanggung jawab. Sudah seharusnya kita sebagai manusia mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus kita laksanakan, tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Adik-adik, kita sebagai umat muslim sudah menjadi tanggung jawab dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua dan kepada guru-guru kita. Kemudian, yang ketiga adalah perilaku hidup bersih. Perilaku ini merupakan perilaku yang terpuji, karena kebersihan merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kita sebagai pelajar sudah seharusnya untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Baik itu kebersihan dalam hati dan kebersihan badan. Kebersihan hati salah satunya kita tidak boleh bersikap kasar, berburuk sangka kepada teman, mudah marah, menyakiti perasaan teman dengan perkataan yang tidak baik, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang keempat yaitu perilaku disiplin. Sudah seharusnya kita menjaga dan mematuhi perilaku disiplin. Dari mulai disiplin waktu, disiplin dalam menjalankan aktivitas, di rumah, di sekolah, dan disiplin dalam segala hal. Disiplin merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki kita semua. Seperti halnya kita disiplin dalam menjalankan ibadah dan tidak meninggalkannya. Disiplin belajar dan tidak menyepelekannya. Disiplin dalam menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Karena perilaku disiplin akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk selalu disiplin dalam menjalankan kewajiban kita ya. Itu dia pembahasan materi dari kakak. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa memahami arti penting dari perilaku terpuji ya. Tetap semangat untuk belajar, selalu berkata jujur dimanapun kita berada, karena kejujuran membawa kita pada kebahagiaan. Sekian materi dari kakak, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga,
Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Rukun sama teman. Halo Sobat Muridpedia, kali ini kita akan membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pembahasannya mengenai bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Pertama, bangun pagi. Memulai hari lebih awal untuk meningkatkan produktivitas. Bangun pagi adalah fondasi utama bagi kedisiplinan seorang pelajar. Memulai hari sebelum matahari terbit memberikan ketenangan pikiran dan kesiapan fisik yang matang sebelum beraktivitas. Manfaat bangun pagi. Menurut Bapak B.J. Habibie, bangun pagi adalah kebiasaan orang sukses. Dengan bangun lebih awal, kita punya lebih banyak waktu untuk berpikir, merencanakan, dan berkarya. Langkah pembentukan kebiasaan. Step 1. Berkomitmen membentuk jam biologis tubuh yang teratur sejak usia dini. Step 2. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu, time management, demi tercapainya keseimbangan antara jiwa dan raga. Step 3. Melatih pengendalian diri, self-control, untuk melawan kemalasan dan menolak keinginan tidur kembali. Kedua, beribadah. Menanamkan nilai spiritual dan fondasi moral. Ibadah bukan sekadar kewajiban ritual yang menggugurkan tugas keagamaan, melainkan sebuah upaya berkelanjutan untuk mentransformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Manfaat utama ibadah yaitu koneksi spiritual, mengakui kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan secara aktif membangun rasa syukur atas segala nikmat hidup. Kesehatan mental, memberikan kedamaian dan ketenangan hati di tengah padatnya aktivitas sekolah, sekaligus membentuk karakter terpuji dalam perilaku sehari-hari. Pembersihan hati, berfungsi sebagai filter batin untuk mengikis sifat-sifat negatif, seperti sombong, iri, malas, dan menanamkan nilai moral yang kuat. Ketiga, berolahraga, menjaga kebugaran dan disiplin fisik.
Tubuh yang sehat adalah wadah bagi pikiran yang cerdas. Olahraga rutin melatih tubuh untuk tetap tangguh menghadapi tantangan akademis. 3 dimensi manfaat berolahraga. Fisik, menjaga kebugaran tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan yang harus dikembangkan potensinya secara maksimal. Olahraga rutin seperti lari pagi bermanfaat membakar kalori, serta memperlancar sirkulasi darah. Mental, efektif mengurangi tingkat stres dan kecemasan, sehingga menciptakan harmoni yang selaras antara tubuh dan pikiran. Sosial, meningkatkan sportivitas, solidaritas, dan kerjasama tim melalui aktivitas olahraga kelompok maupun permainan tradisional. Keempat, makan sehat dan bergizi. Memastikan nutrisi untuk pertumbuhan optimal. Semboyan utama, makan sehat, tubuh kuat, prestasi meningkat. Manfaat makan sehat dan bergizi. Pencegahan, menjadi investasi kesehatan masa depan agar terhindar dari berbagai penyakit degeneratif, serta mencegah risiko stunting pada usia pertumbuhan. Optimalisasi, nutrisi yang seimbang bekerja langsung dalam memaksimalkan konsentrasi belajar, produktivitas harian, dan mengasah potensi perkembangan otak. Kemandirian, melatih untuk bertanggung jawab mengambil porsi makanan secukupnya, tidak mubazir, serta bijak memilih camilan sehat tanpa terus-menerus bergantung pada pilihan orang lain. Kelima, gemar belajar. Mengubah rasa ingin tahu menjadi kualitas hidup yang unggul. Gemar belajar adalah kunci dari proses pengembangan diri yang tidak boleh berhenti. Belajar tidak boleh dipandang sebagai beban sekolah, melainkan sebuah petualangan pengetahuan. Manfaat gemar belajar. Antusiasme dasar, menumbuhkan rasa senang dalam menambah wawasan baru demi memperluas cakrawala berpikir. Keterampilan kognitif, mengasah daya imajinasi serta kemampuan berpikir kritis, critical thinking, dalam memecahkan masalah. Output karakter, membentuk kepedulian yang tinggi dan rasa tanggung jawab sosial untuk ikut berperan aktif di kehidupan nyata. Keenam, bermasyarakat atau bersosialisasi. Mengembangkan nilai gotong royong dan peduli lingkungan. Tidak hanya peduli kesejahteraan diri sendiri, tetapi aktif menciptakan dunia yang lebih baik melalui kerjasama. Semboyan gerakan, peduli hari ini, untuk bumi esok hari. Manfaat bermasyarakat atau bersosialisasi. Kesetaraan, menumbuhkan nilai keadilan sosial di dalam hati tanpa memandang perbedaan latar belakang atau bersikap diskriminatif. Persaudaraan, membimbing kemampuan komunikasi interpersonal yang baik serta memupuk rasa toleransi yang tinggi antar sesama manusia. Ekologi, membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang. Ketujuh, tidur lebih awal. Menjaga kesehatan fisik dan mental dengan istirahat cukup. Menciptakan harmoni antara kerja keras dan ketenangan tanpa mengorbankan kesehatan. Manfaat tidur tepat waktu. Jeda ketenangan. Tubuh dan pikiran manusia memiliki batasan dan membutuhkan jeda istirahat. Tidur cepat mengembalikan keseimbangan energi yang terkuras setelah seharian belajar. Bahan bakar produktivitas. Memberikan ruang bagi sel-sel otak untuk melakukan regenerasi, sehingga dapat berpikir lebih jernih di keesokan hari. Ketika istirahat tercukupi, ide-ide segar akan bermunculan dan masalah-masalah pelik dapat terselesaikan dengan optimal. Produktivitas sejati tidak diperoleh dari kerja keras tanpa henti, melainkan dari siklus kerja dan istirahat yang seimbang. Ketujuh kebiasaan di atas membentuk satu lingkaran utuh yang saling berkaitan. Dimulai dari bangun pagi untuk menata hari, beribadah untuk membersihkan jiwa, berolahraga dan makan sehat untuk memperkuat fisik, gemar belajar dan bermasyarakat untuk mengasah otak dan sosial, serta ditutup dengan tidur lebih awal untuk memulihkan tenaga. Mari praktikan kebiasaan ini secara konsisten untuk menjadi anak Indonesia hebat. Agar lebih semangat, ayo kita bernyanyi bersama lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Salat merupakan ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat juga merupakan tiang agama. Jadi, jika kalian meninggalkan salat, maka seperti kalian merobohkan tiang pada rumah. Namun, jika kalian rajin salat, maka seperti rumah yang tiangnya masih utuh. Ada 5 salat wajib yang kita ketahui dan wajib kita lakukan, yaitu salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Pada salat-salat tersebut terdapat waktu-waktu tersendiri untuk melaksanakannya. Salat subuh terdiri dari 2 rakaat. Salat ini dimulai dari terbitnya fajar shidik hingga terbitnya sinar matahari. Salat duhur terdiri dari 4 rakaat. Dimulai dari matahari tergelincir ke arah barat hingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Salat asar terdiri dari 4 rakaat. Dimulai dari berakhirnya waktu duhur hingga matahari terbenam. Salat maghrib terdiri dari 3 rakaat, dimulai dari sejak matahari terbenam hingga mega merah terlihat di langit barat. Salat isya terdiri dari 4 rakaat, dimulai dari sejak berakhirnya waktu maghrib hingga menjelang terbit fajar shidik. Jika kalian menemukan salat yang membaca surat Al-Fatihah dengan nyaring, maka salat tersebut termasuk salat jahar. Salat tersebut yaitu salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Sedangkan jika kalian menemukan salat yang membaca surat Al-Fatihah dengan pelan, maka salat tersebut termasuk salat siri. Salat tersebut yaitu salat duhur dan salat asar. Syarat wajib salat ada 3, yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, harus baligh ataupun sudah mencapai umur. Yang ketiga, berakal sehat dan tidak gila. Sedangkan syarat sah salat yaitu antara lain suci anggota badan dari hadas dan najis, suci pakaian, badan dan tempat dari najis, menutup aurat, yang mana aurat laki-laki adalah di antara pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, mengetahui rukun-rukun sholat, serta menjauhi segala yang membatalkan sholat.